Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aditya Rizky Pratama dengan NIM B 100, 180, 121, Muhammad Syahabuddin RA NIM B 100, 180, 126, dan Ardika Salsabila Melina NIM B 100, 180, 130. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen mutu. Yang pertama yaitu pengertian konsep mutu. Konsep mutu adalah ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang menghasilkan suatu kualitas desain dan kualitas kesesuaian sebagai usaha memenuhi harapan konsumen atau pelanggan yang berubah dari waktu ke waktu. Konsep mutu juga dapat diartikan sebagai proses terstruktur memperbaiki keluaran yang dihasilkan dalam rangka memenuhi harapan pelanggan, guna untuk menetapkan apakah sasaran yang diharapkan tercapai dengan memperbaiki setiap proses itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tentang manfaat mutu bagi perusahaan ataupun organisasi. Manfaatnya yang pertama adalah memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Kemudian menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan, membantu organisasi mencapai konsistensi yang lebih besar dalam tugas dan kegiatan yang terlibat dalam produksi produk dan layanan. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam proses, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan penggunaan waktu dan sumber daya lainnya. Yang terakhir, yaitu membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. 3. Karakteristik mutu produk dan dimensi mutu. A. Karakteristik mutu produk. Pertama, ketahanan. Karakteristik ini berhubungan dengan ketahanan barang dalam suatu kondisi yang terjadi. Kedua, kemudahan layanan. Karakteristik ini berhubungan dengan kemudahan layanan barang saat digunakan, mudah dimengerti tanpa harus dijelaskan oleh produsen. 3. Keindahan. Karakteristik ini berhubungan dengan tampilan barang yang diproduksi. 4. Kehandalan. Karakteristik ini berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu tertentu. 5. Kinerja. Karakteristik ini adalah karakteristik utama dalam mutu barang. 6. View. Karakteristik ini adalah karakteristik pendukung. Misalnya mobil diberi tambahan fitur pendukung seperti DVD, AC, musik, dan sebagainya. Selanjutnya, kesesuaian. Karakteristik ini berkaitan dengan kinerja dan kualitas barang dengan standar yang diinginkan. Terakhir, kesan. Karakteristik ini berhubungan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah produk ataupun merek. B. Dimensi mutu. Mutu merupakan kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan persyaratan yang ingin pelanggan sehingga kepuasan pelanggan bisa terwujud. Mutu bisa diukur dengan beberapa dimensi, sehingga dengan dimensi ini bisa dianalisis apakah suatu produk itu bermutu atau tidak. Ada 8 dimensi mutu seperti yang dinyatakan oleh Garvin dalam M. N. Nasution 2001, bahwa 8 dimensi mutu adalah sebagai berikut. 1. Performa. Berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. 2. Features. Merupakan aspek kedua dari performansi yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan dan pengembangannya. 3. Kehandalan. Reliability. Berkaitan dengan kemungkinan suatu produk berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. 4. Konformasi. Conformance. Berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. 5. Daya tahan. Durability. Merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Karakteristik ini berkaitan dengan daya tahan dari produk itu. 6. Kemampuan pelayanan. Service ability merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan atau kesopanan, kompetensi, kemudahan, serta akurasi dalam perbaikan. 7. Estetika. Estetik
merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan individual. 8 kualitas yang dipersepsikan bersifat subjektif berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk seperti meningkatkan harga diri. 4. Pengertian manajemen mutu. Manajemen mutu merupakan gabungan dari semua fungsi manajemen yang dibangun berdasarkan konsep kualitas dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Definisi lainnya mengatakan bahwa manajemen mutu merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Manajemen mutu merupakan sistem manajemen yang berfokus pada orang atau karyawan. 5. Sejarah timbulnya pendekatan mutu dalam perusahaan. Proses perkembangan menuju era mutu merupakan proses yang cukup panjang dengan melewati berbagai pengalaman dan pendekatan metode yang bermacam-macam. Secara garis besar, sejarah perkembangan atau evaluasi mutu adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama A. Era tanpa mutu, yaitu dimulai pada abad ke-18, yaitu merupakan era di mana persaingan belum terjadi oleh karena produsen membeli pelayanan belum banyak, sehingga pelanggan pun belum diberi kesempatan untuk memilih. Keadaan pada masa era tanpa mutu ini menyebabkan mutu pelayanan organisasi publik belum menjadi penilaian pengguna, hanya mengutamakan yang penting ada dan dapat dipergunakan. Yang kedua, atau B, era inspeksi. Era ini dimulai pada sekitar tahun 1800-an oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang. Hal ini terjadi karena mulai adanya persaingan antar produsen. Dengan demikian, tiap perusahaan mulai melakukan pengawasan terhadap produknya. Pada era ini juga mulai dilakukan pemilihan mutu barang yang dilakukan melalui inspeksi. C. Era pengendalian mutu. Era pengendalian mutu dimulai sekitar tahun 1930-an. Di era Statistical Quality Control atau zaman pengendalian mutu, manajemen telah mulai memperhatikan pentingnya pendeteksian, yaitu dengan cara Departemen Inspeksi sudah mulai dilengkapi dengan alat dan metode statistik di dalam mendeteksi penyimpangan yang terjadi dalam atribut produk yang dihasilkan dari proses produksi. D. Era zaman mutu. Era zaman mutu ini dimulai pada sekitar tahun 1960-an yang menekankan pada koordinasi pemecahan masalah secara proaktif. E. Era manajemen mutu terpadu, dimulai pada tahun 1980-an. Era ini menekankan pada manajemen strategi yang berfokus kepada orang yang bertujuan untuk meningkatkan secara berkesinambungan kepuasan pelanggan pada titik penekanan biaya agar sama dengan biaya yang sesungguhnya. F. Era manajemen mutu. Era ini dimulai pada sekitar tahun 1943, yaitu masa Perang Dunia II. Di era ini mengembangkan serangkaian standar yang secara umum dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menyediakan produk bermutu tinggi. 6. Pendekatan mutu berdasarkan sistem manajemen mutu terpadu (TQM). TQM adalah suatu pendekatan untuk memperbaiki mutu produk, barang, dan jasa secara terus-menerus yang dijalankan melalui partisipasi seluruh tingkatan dan fungsi organisasi perusahaan. Secara garis besarnya, konsep kunci TQM merupakan yaitu pendekatan sistem, B. Komitmen manajemen dan kepentingan, dan partisipasi dan komunikasi, pelatihan, pentingnya perangkat dan analisis dari sistem pelaporan yang memadai. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.